Selanjutnya, kita akan belajar tentang gejala faktor penyebab anak masalah sosial. Gejala anak bermasalah sosial. Anak yang memiliki masalah dengan kemampuan sosial emosionalnya bisa dilihat dari beberapa tanda. Tandanya bahkan bisa diidentifikasi sejak anak baru berumur 2 bulan. Tanda awal anak mengalami gangguan perkembangan sosial emosional dan perlu evaluasi dokter, yaitu yang pertama, anak belum tersenyum pada usia 2 bulan, dan pada usia 10 bulan, anak belum takut pada orang lain. Anak juga belum bisa makan sendiri pada usia 18 bulan. Dia juga belum memiliki perasaan bangga, malu bersalah, atau belum ada keinginan berbagai, atau belum mampu menenangkan diri sendiri. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan mengenai kemampuan sosial emosional anak, yaitu ketika bermain dengan anak. Selanjutnya, orang tua bisa melihat ada atau tidak keterlambatan atau abnormal dalam aspek perkembangan lain pada anak. Misalnya, kemampuan motorik, perkembangan lain pada anak, misalnya kemampuan secara sosial emosional juga sulit. Lihat pula apakah ada kemunduran pada anak. Dalam proses perkembangan anak tidak boleh mundur. Yang kedua, lihat pula apakah ada interaksi dengan orang lain. Apakah anak hanya interaksi terhadap orang tertentu atau objek tertentu. Nah, faktor penyebab anak bermasalah sosial. Yang pertama, faktor dari dalam diri. Akibat anak yang belum mengenal dirinya sendiri, kecemasan terhadap perubahan diri, masalah kecerdasan, perasaan tidak nyaman, merasa tidak dipahami dan dihargai, serta ketidakmampuan anak menyampaikan pikiran dan perasaannya dengan baik. Untuk itu, penguatan karakter diri anak perlu Anda tanamkan sejak kecil. Berikan contoh dan latihlah anak dengan kegiatan sehari-hari tentang bagaimana ia semestinya membawa diri, bersikap, dan menghargai orang lain. Yang kedua, faktor dari keluarga. Hal mendasar ialah hasil sayang orang tua yang mutlak harus dicukupi pada anak. Pola pengasuhan keluarga terhadap anak pun tak kalah penting jika tak ingin anak hidup dengan penuh masalah. Hindari kebiasaan Anda yang bisa menimbulkan masalah pada anak. Di antaranya menuntut anak secara berlebihan atau kurang memperhatikan, bertindak keras, terlalu memanjakan anak dan mengekang hingga sering bertengkar dengan pasangan di depan anak. Yang ketiga, faktor dari lingkungan. Faktor lingkup pergaulan atau bukan lagi sebatas keluarga, ia sudah mulai mengenal tetangga, teman sebaya, guru di sekolah hingga seluruh elemen di lingkungan yang ia tinggal. Tentu disitulah anak tak luput dari permasalahan. Di antaranya anak yang sulit beradaptasi, tidak terima, kurang optimalnya keterampilan sosial, hingga contoh kurang baik yang bisa ditiru anak. Dampak anak bermasalah sosial. Kemiskinan diartikan sebagai keadaan seseorang yang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok. Orang tersebut juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dengan kelompok. Anak-anak yang berada dalam lingkungan kemiskinan terancam kehilangan akses pada hal-hal yang penting untuk kualitas hidupnya, seperti makanan yang bergizi dan pendidikan yang layak. Yang kedua, kejahatan dalam masyarakat terbentuk melalui proses imitasi, pelaksanaan peran sosial, identifikasi, dan kekecewaan yang agresif. Anak-anak bisa terlibat sebagai korban maupun pelaku dan kejahatan itu sendiri. Terkadang, dorongan ekonomi dan kurangnya kontrol keluarga
menjadi penyebab anak terpaksa melakukan suatu tindak kejahatan seperti kasus kriminal yang menjerat anak-anak dan remaja. Ketiga, kenakalan remaja. Nah, remaja yang kurang mendapatkan pemenuhan kebutuhan emosional dari keluarga umumnya terlihat dalam kenakalan remaja seperti perkelahian, kebut-kebutan, mencoret-coret fasilitas umum, merampok atau meminta uang dan barang-barang secara paksa. Nah, apa solusi anak bermasalah sosial? Yang pertama, kita harus mencari akar penyebabnya. Anak yang mengalami gangguan emosional dan sosial bisa terpicu jika ada suatu hal yang mengusiknya. Nah, kedua, membuat anak merasa aman. Orang tua atau guru atau orang yang terdekat dapat membuat anak merasa aman sebagai cara mengatasi gangguan sosial emosional anak usia dini. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan bersikap tenang dan menerima kondisi anak, bukannya menambah beban psikologis, bukan menambah pada anak dengan menggunakan ancaman, menakut-nakuti atau memarahi anak. Ia sedang membutuhkan kenyamanan. Tunjukkan bahwa orang tua dan gurunya tetap menyayangi anak walaupun ia sedang meluapkan emosi sehingga anak akan merasa aman. Dan ketiga, membantu anak mengatasi kecemasannya. Anda tidak dapat membiarkan anak berusaha mengatasi masalah gangguan emosional dan sosialnya sendiri. Sebagai seorang anak kecil, ia masih sangat membutuhkan bimbingan dan bantuan orang tua untuk memahami apa yang dirasakannya dengan benar. Yang keempat, mengalihkan anak dengan kegiatan lain. Orang tua atau guru atau orang terdekat atau yang bisa membuat anak fokus anak yang sedang emosional kepada hal yang lebih produktif. Pengalihan tersebut untuk membantu anak menyalurkan energinya yang juga menghabiskan waktunya sehingga ia tidak akan fokus kepada masalahnya tersebut. Dengan kegiatan tersebut, anak juga dapat menyalurkan minat dan vitalitasnya terlebih lagi jika dilakukan bersama orang tua, yang juga dapat mempererat hubungan orang tua dan anak. Yang kelima, melakukan hal yang membuat anak tenang. Nah, ini juga sangat penting jika anak sedang tantrum. Cara mengatasi gangguan sosial emosional anak di usia dini adalah dengan mengajaknya melakukan kegiatan yang dapat menenangkan. Misalnya, Anda bisa memutarkan musik kesukaannya atau membacakan dongeng yang ia sukai, mengajak jalan-jalan, mengajak anak yang sekiranya anak tersebut senang jalan keluar rumah, dan kegiatan apapun yang dapat menurunkan emosi anak. Nah, kesimpulannya, anak yang memiliki masalah dengan kemampuan emosionalnya bisa dilihat dari beberapa tanda. Tandanya bahkan bisa diidentifikasi sejak anak baru berumur 2 bulan. Dan anak yang bermasalah sosial itu juga memiliki 3 faktor, yaitu faktor dalam diri anak, faktor keluarga, atau faktor lingkungan.